Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Pemimpin bangsa memiliki kedudukan yang sangat strategis. Memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka perbaikan bangsa ke depan. Pemimpin sangat menentukan bagaimana situasi rakyat ke depan. Karena di tangannya ada kebijakan. Di tangannya ada keputusan yang sangat mengikat. Maka jika pemimpin tidak baik, maka akan sangat membuat masyarakatnya menderita. Bisa jadi masyarakatnya akan dieksploitasi untuk kepentingan pribadi dan golongan. Oleh karena itu, hendaknyalah kita memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang akan membawa rakyat dan masyarakatnya sejahtera. Pemimpin yang akan mengantarkan masyarakatnya dekat dengan Allah. Dekat dengan Rabb-nya. Maka berhati-hatilah kita dalam memilih pemimpin. Berhati-hatilah kita memilih pemimpin yang akan mengelola bangsanya. Hati-hatilah kita dalam memilih pemimpin yang apabila kita salah dalam memilihnya, maka bisa kita akan merasakan penderitaan sepanjang kepemimpinannya. Pertanyaannya, bagaimanakah cara memilih pemimpin yang baik? Dan apa resikonya ketika kita memilih pemimpin yang tidak signifikan dalam kepemimpinannya? Mari kita simak penjelasan Kiai Haji Buya Yahya yang menjelaskan bagaimana idealnya memilih pemimpin yang baik dan apa resikonya ketika kita memilih pemimpin yang tidak berdasarkan kriteria yang baik, yang pendekatannya kepada agama. Berikut penjelasan beliau. Wahai saudaraku, Anda diambang pemilihan calon pemimpin. Tidak ada yang menyelamatkan Anda dari fitnah kecuali jika Anda menjalani proses pemilihan ini dengan penuh kerinduan kepada Allah dan merasakan sebuah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memilih siapapun kecuali terbetik di hati Anda makna kejayaan Islam dan umat Islam di bawah pengayoman pemimpin yang Anda pilih. Sekaligus sadari bahwa peran hati sangatlah menentukan pilihan Anda. Hati inilah yang akan menumbuhkan amanat dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amanah yang ada di pundak Anda adalah amanat besar. Sekali Anda memilih seorang calon sementara Anda sadar secara lahir ada tanda-tanda ketidakbaikan badannya dan Anda pun tetap memilihnya, apalagi jika pilihan Anda berangkat dari kepentingan Anda pribadi atau imbalan materi. Jika ternyata pemimpin itu adalah benar-benar pemimpin yang culas, korup, dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Anda adalah salah satu orang yang mempunyai saham dalam dosa-dosa bersama pemimpin tersebut. Setiap dosa yang dilakukan pemimpin tersebut, jika dilakukan atas dasar kepemimpinan yang Anda berikan, itu semua adalah tabungan dosa buat Anda yang telah memilihnya. Menjaga amanat yang dibebankan kepada Anda adalah kejernihan pikir dan hati Anda di saat memilih, dengan tidak terpengaruh oleh rupiah, hadiah dan janji jabatan yang diberikan kepada Anda atau hubungan persaudaraan atau organisasi dan partai. Hadirkan di hati Anda kejayaan Islam dan umat Islam di saat Anda memilih. Jauhkan kepentingan-kepentingan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah 5 hal untuk bekal hati dalam memilih. Pertama, niat yang mulia yang dibarengi sholat hajat, istikharah dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, siapa saja yang berada di sekitar calon pemimpin tersebut. Pemimpin yang baik, jika yang menemaninya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah, maka amat sulit baginya untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menghentikan kemungkaran. Keempat, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti telah terbukti dalam hidupnya ada perjuangan untuk umat agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, tawakal. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Dari uraian dan penjelasan Kiai Haji Buya Yahya terkait bagaimana memilih pemimpin yang ideal, pemimpin yang baik, maka secara umum dapat kita simpulkan bahwa beliau menyarankan agar memilih pemimpin yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perlu juga diperhatikan siapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang soleh, solehah, orang yang dekat dengan Allah atau tidak. Kemudian yang ketiga, pilihlah pemimpin karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pendekatan duniawi atau pendekatan materi. Karena kata beliau, kapan kita memilih pemimpin salah dalam memilih pemimpin, maka akan berisiko dalam kehidupan dunia kita sampai pada kehidupan akhirat. Karena segala keputusan dan kebijakan pemimpin yang kita pilih itu akan kita ikut menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh pemimpin yang telah kita pilih, yang padahal pemimpin yang telah kita pilih itu adalah pemimpin yang tidak ideal, sehingga melahirkan banyak hal-hal yang tidak produktif dalam kehidupan bangsa. Maka kita akan ikut menanggung risiko dosanya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memilih pemimpin
yang baik dengan pendekatan agama. Insya Allah kalau pendekatan agama yang digunakan, maka kita tidak akan salah dalam memilih pemimpin. Karena agama telah menentukan, memberikan kriteria pemimpin seperti apa yang harus kita pilih dalam memimpin bangsa dan negara. Dan Buya Yahya juga menyarankan perlunya salat istikharah dalam memilih pemimpin agar Allah memberi petunjuk kepada kita yang mana pemimpin yang harus kita pilih. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.